Ammal jima' fa yuharrimuhu lima fihi minal khubth. Adapun untuk masalah jima' maka Rasulullah SAW mengharamkan itu. Di dalam apa itu? Di dalam masalah iktikaf. Karena di dalamnya ada apa? Kotoran. Sementara kita sedang apa? Sedang mendekat kepada Allah, sedang berusaha mensucikan pikiran dan sebagainya, tidak mengeruhkan dengan perkara-perkara tadi. Alladzi ya'udu bid-darar 'alal mujami'. Yang mana hal itu akan membahayakan orang yang berjima' wa 'alal walad. Sebentar ana. Ini bukan masalah itikafnya ya. Rasulullah itikaf, tapi inti pembahasannya adalah masalah haidnya Aisyah tadi. Baik, ana keliru. Karena akan membahayakan orang yang berjima' tadi karena apa? Kotor. Sedang ada darah najis di situ. Bagaimana dia akan memasukkan zakarnya itu ke situ. Wa 'alal walad, dan akan membahayakan anaknya nanti. In qudira walad, kalau ditakdirkan akan terbentuk anak fi dzalikal jima', dalam jima' tersebut. Lidza kanat Aisyah radhiyallahu anha tusallihu ra'sa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Oleh karena itu bukan kembali ke masalah jima', tapi yang sebelumnya tidak apa-apa bersentuhan dan sebagainya. Sama saja dalam keadaan rambut Rasulullah basah ataupun kering, ini tidak masalah. Aisyah merapikan, menyisir rambut Rasulullah SAW dalam keadaan Aisyah itu haid. Fakana i'tikafuhu la yamna'uhu min tarjili sya'rih. I'tikafnya Rasulullah SAW tidak menghalangi beliau untuk menyisir rambut beliau. Ini tidak bertentangan dengan makna i'tikaf. Wa tanudhifi badanih, dan membersihkan badan. Ya, tetap mandi dan sebagainya. Wa kana la yakhruju minal masjid lidzalik. Dan beliau tidak keluar dari masjid kalau hanya untuk apa? Menyisir rambut. Kalau untuk mandi jelas ya harus keluar, pergi ke apa itu? Bilik tandas dan semacam sebagainya. Bukan mandi dalam masjid. Bal yunawiluha ra'sah. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah kepala beliau, menjulurkan leher beliau kepada Aisyah. Wa huwa fil masjid wa hiya fi baitiha. Dalam keadaan Rasulullah di masjid dan Aisyah itu di rumahnya. Faqad kana i'tikafuhu yamna'uhu minal khuruj. I'tikaf beliau menghalangi beliau dari keluar, illa lima fihi hajatuh, kecuali kalau memang ada hajat di situ. Hajat tidak seperti ucapan orang sekarang, saya mau berhajat, mau beli apple, berhajat beli ini, beli itu, sesuatu yang bukan hajat, tapi apa? Kamaliyat, sekedar penyempurna. Yang namanya hajat adalah perkara yang kalau tidak dikerjakan itu akan menimbulkan masyaqqah, walaupun tidak menimbulkan apa? Doror, menimbulkan kesulitan, walaupun tidak sampai membahayakan jiwa seseorang. Min ta'amin aw syarab, berupa makan atau minum. Makan atau minum sebenarnya adalah bukan hajat, tapi bahkan apa? Daruriyat. Tapi apa? Kalau kita sudah terpenuhi daruriyatnya, kemudian kita makan lagi, ya itu hajat. Kalau sudah 3 atau 4 pinggan masih makan lagi, ya itu kamaliyat. Melampau lagi itu. Dalam apa? Dalam satu waktu. Au qada'i hajah, atau untuk buang hajat. Tadi cari hajat, sekarang buang hajat. Memang kita makan untuk habis itu kita buang lagi juga sebenarnya. Tapi sisanya. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Fal i'tikaf luzumul masjid. I'tikaf adalah kita setia di dalam masjid. Wal khuruj yunafih, sementara keluar dari masjid ini bertentangan dengan makna i'tikaf. Lidza hakat Aisyah tu an nafsiha, oleh karena itulah Aisyah menceritakan tentang dirinya sendiri, annaha la tadkhulul bait illa li hajatin idza takafat. Bahwasanya kalau dia itu iktikaf, dia tidak masuk ke rumah kecuali karena suatu hajat. Wa min ihtimamiha bi sur'atir ruju', dan karena Aisyah itu sangat mementingkan, sangat memperhatikan keharusan untuk segera kembali ke tempat iktikaf beliau, yakunul maridu fi tariqiha. Ada orang yang sakit di tengah jalannya Aisyah itu. Tengah jalan bukan berarti betul-betul di tengah jalan, tapi mungkin di dalam rumah. Fala taqifu lituwasih. Dia tidak berhenti Aisyah itu untuk kemudian bersembang-sembang dengannya. Bal tas'alu anhu wa hiya fi tariqiha. Tapi Aisyah menanyakan tentang orang yang sakit tadi dalam keadaan Aisyah masih terus berjalan. Bidhihab awil iyad. Ketika pergi atau ketika kembali ilal masjid, ke masjid. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula anna al-i'tikafa la yamna'u min tarjili sya'r wa ghaslihi wa anwa'it tandhif.
Iktikaf itu tidak menghalangi dari menyisir rambut atau mencuci rambut ataupun berbagai jenis pembersihan tadi. Mungkin kita perlu membersihkan rambut dari kutu-kutu yang ada, tidak masalah dikasih peditox atau apa, nggak tahu. Dalam keadaan masih iktikaf. Tapi diusahakan jangan sampai menetes-netes di dalam masjid, tentunya cairan-cairan tadi. Yang kedua, annahu la ba'sa min mulamasatil haid wa mubasyaratiha lil asya'. Tidak apa-apa bersentuhan dengan wanita yang haid atau mulamasah, yaitu ya sama-sama lamas, yaitu memegang, wa mubasyarah, yaitu bersentuhan kulit, bersentuhan basyarah. Karena ada keperluan-keperluan. Baik, yang ketiga, annal i'tikaf la yakunu illa fil masjid. I'tikaf tidak terjadi kecuali di masjid. Ini untuk laki-laki, adapun untuk perempuan boleh dia i'tikaf di rumah, tapi di tempat khusus. Jangan i'tikaf di depan televisi, i'tikaf di depan alat masak, enggak jadi i'tikaf itu namanya. Betul-betul di tempat untuk menyendiri untuk Allah Ta'ala. Yang keempat, annal mu'takif la yakhruju minal masjid illa lihajah. Orang yang i'tikaf tidak keluar dari masjid kecuali karena suatu hajat. Lalu bagaimana kalau wanita ini ingin i'tikaf tapi juga dia jelas perlu menjalankan kewajiban masak, mencuci. I'tikafnya jangan dibuat sehari penuh, tapi diniatkan mungkin 2 jam atau 3 jam, lalu kerjakan tugas lagi, lalu lanjutkan i'tikaf kalau memang ingin menambahkan pahala lagi, pahala i'tikaf selain pahala khidmat kepada suaminya. Sebagaimana dulu ada pertanyaan kepada Syekh Yahya, Syekh, kami ingin i'tikaf, tapi ada jam untuk jaga, ada juga pada hari di mana kami harus kami harus masak. Sementara i'tikaf itu lebih penting. Syekh mengatakan kalian i'tikafnya adalah di waktu-waktu di mana tidak ada tugas. Kalian i'tikaf lihatnya adalah beberapa jam. Ketika ada waktu tugas, hentikan i'tikaf tadi, kerjakan tugas itu. Berjaga lebih penting daripada i'tikaf untuk diri sendiri. Juga masak lebih penting, masak untuk ikhwah kalian. Sebagaimana kalian ingin untuk i'tikaf dan ingin mendapat makanan, saudara kalian juga seperti itu. Mereka ingin i'tikaf, mereka juga ingin dapat makanan. Gantian, saling melayani. Nah, setelah selesai tugas, kalian niat lagi untuk melanjutkan i'tikaf. Kata beliau seperti itu. Nah, ketika sedang masak jangan diniatkan i'tikaf, tapi ibadah yang lain. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, annal mu'takif la yakhruju minal masjidi illa lihajah kata'ami wasyarab. Orang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hajat seperti makan dan minum. Yang kelima, anna ikhraja ba'dil badan minal masjid la yu'addu khurujan. Keluarnya badan dari masjid itu tidak terhitung sebagai keluar. Nah, dulu sampai sebagian teman kita sampai, ini pintu masjid, tapi ada orang di situ perlu ini perlu itu. Kita suruh masuk nggak mau. Terpaksa teman kita kakinya yang satu dalam masjid, yang satu tarik-tarik tangannya. Jangan sampai semuanya keluar. Kalau memang hajat yang penting ya nggak masalah. Tapi kalau tidak terlalu penting ya memang mungkin cari utusan atau mintalah teman kita mendekat. Baik. Yang keenam, annal haidala tamkusu fil masjid li alla tulawisah. Wanita yang haid tidak boleh tinggal di masjid agar tidak mengotori masjid. Baik. Jadi bukan semata-mata masalah haid itu mengharamkan dia untuk ke masjid, tapi masalah agar tidak mengotori masjid. Berarti kalau dia mampu menjaganya seperti wanita yang yang punya tenda di masjid itu dalam hadits Aisyah, maka ini tidak masalah. Mungkin dia pakai mahfadzah semacam pempas dan semacam itu. Makanya Rasulullah tidak sampai melarang Aisyah masuk masjid. Yang penting tidak mengotori masjid ketika Rasulullah menyuruh Aisyah mengambil sesuatu di dalam masjid. Yang ketujuh, anna man kharaja li qada'i hajatin falya'ud ilaihi syari'ah. Barang siapa keluar dari masjid karena ada suatu untuk menunaikan hajat, maka hendaknya dia kembali lagi ke masjid secara cepat karena dia mu'takif. Wala yastaghilu bi ghairi hajatih. Dan jangan dia sibuk-sibuk dengan selain hajat dia. Allati abahat lahul khuruj. Selain hajat yang membolehkan, yang menyebabkan dia boleh untuk keluar. Yang kedelapan, anna lamsal mar'ati li ghairi syahwah la yadur fil i'tikaf. Memegang wanita dalam keadaan tanpa syahwat itu tidak membahayakan i'tikaf. Adapun kalau sampai timbul syahwat, ini bertentangan dengan i'tikaf. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid.
Jangan kalian itu mubasyarah. Mubasyarah maksudnya adalah apa itu? Berpelukan yang disertai dengan syahwat walaupun tidak sampai jima dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.